Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oku TV, jumpa lagi bersama saya Sri Agustati dalam Bicara Sudut Pandang. Edisi spesial untuk Bicara Sudut Pandang, ngopi, ngobrol pintar seputar inovasi. Dan alhamdulillah saat ini sudah hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Oku Timur, ada Bapak Arpan Hermawan STMM. Assalamualaikum Pak Arpan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, bisa bincang-bincang dengan beliau. Oku TV sudah cukup lama berjalan dan akhirnya bisa ngobrol bareng dengan Pak Arpan. Dan kita akan berbincang seputar inovasi yang diikutsertakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Oku Timur dalam Lomba Inovasi Tingkat Kabupaten. Sebelum kita ngobrol-ngobrol seputar inovasi, perkenalan dulu nih Pak, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Oku Timur. Ini sudah berapa lama menjadi Kepala OPD Diskominfo? Lebih kurang 3 tahun lah. Lebih kurang 3 tahun. Dari tahun 2019. 2019 sampai dengan saat ini. Baik, kita lanjut ke inovasi yang diikutsertakan dalam Lomba Inovasi Tingkat Kabupaten. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Oku Timur sendiri ini mengikutsertakan inovasi apa nih Pak? Ya, inovasi di pemerintah Kabupaten Oku Timur ini dilaksanakan waktu itu oleh Kementerian Dalam Negeri yang kemudian difasilitasi oleh Bapeda Kabupaten Oku Timur. Ini terkait dengan pelaksanaan visi dan misinya khususnya Bupati Oku Timur. Oku Timur maju lebih mulia. Nah, tentu kaitan dengan visi misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Oku Timur mendukung penuh pelaksanaan visi misi itu melalui teknologi informasi yang dalam bahasa kerennya kalau di dalam pemerintahan adalah e-government. Jadi pelaksanaan pemerintah itu akan lebih efektif dan efisien ketika kita sudah bangun e-government yang terintegrasi atau terpadu, sehingga pelaksanaan kegiatan ataupun pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Oku Timur kepada masyarakat akan dapat berjalan lebih baik, lebih efektif, lebih cepat dan sebagainya, sehingga Oku Timur diharapkan ke depan itu bisa menjadi kabupaten yang bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Meskipun masih muda gitu Pak ya. Nah, proses dari pembangunan e-government sendiri itu dimulai dari 2018. Prosesnya panjang. Ya, panjang. Waktu itu baru kita buat perencanaan. Ketika mau membangun sesuatu, kita harus ada perencanaan dulu atau kebijakan. 2018 kita buat master plan untuk e-gov-nya. Kemudian di tahun 2019 kita mulai pelaksanaan pelatihan-pelatihan lah, peningkatan SDM, karena tidak akan mungkin melaksanakan e-government tanpa SDM yang memadai. Nah, di sana kemudian setelah adanya pelatihan, kita juga mulai membangun di 2019 itu sedikit-sedikit apa yang perlu kita persiapkan. Kemudian di 2020 itu sudah terintegrasi lah jaringan di 40 OPD, 33 OPD dan 7 kecamatan. Untuk sampai dengan sekarang, mungkin ke depan kita akan kembangkan lagi, mungkin bisa kecamatan bisa sampai 20 kecamatan. 20 kecamatan. Nah, pelaksanaan ini tentu tidak akan bisa jalan kalau tidak didukung oleh dukungan dari unsur pimpinan dan beserta OPD-OPD lainnya. Nah, kalau saya beri contoh misalkan pelaksanaan visi misi Bupati tadi kan salah satunya Oku Timur maju lebih mulia. Maju di sini kan berarti Oku Timur baik dalam segi kualitas pembangunan, kemudian infrastruktur dan sebagainya harus lebih maju. Dikaitkan dengan di era industri 4.0 ini, maka diharapkan oleh pemerintah pusat seluruh pemerintah
provinsi maupun kabupaten kota untuk melaksanakan pemerintahannya itu dengan melalui IT yang kita bangun. Salah satunya adalah e-government. Nah, proses pembangunan ini tadi memang harus kita mulai dulu dari Kominfo, karena Kominfo adalah koordinator IT dari seluruh OPD. Nanti memang secara bertahap, syukur alhamdulillah di tahun 2022 ini Oku Timur sudah ada 5 atau 6 OPD yang sudah terintegrasi secara sistem, sehingga database yang ada di OPD yang memang tadi melayani kepada masyarakat itu akan terpusat di Kominfo. Nah, yang satu lagi yang sangat penting adalah ketika kita bicara e-government, kejahatan cybercrime istilahnya itu juga banyak, maka kita harus persiapkan juga yang namanya keamanan informasi, dan sudah kita bangun itu di tahun 2020 sudah. Jadi begitu jaringan terpadu, keamanan informasi juga sudah siap. Itu 24 jam dijaga ketat. Nah, di tahun 2022 ini mungkin perlu kita lebih kembangkan lagi, karena kalau bisa hampir seluruh OPD bisa terintegrasi dengan Kominfo dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Ada istilah G2G, G2B, G2C. Jadi G2G itu maksudnya government to government. Ya, kalau sekarang kita sudah lewati karena sudah pelayanan, dan juga malah G2B karena pelaksanaan KPT segala macam juga sudah mulai jalan. Rumah sakit dan citizen, G2C atau citizen untuk masyarakat. Nah, ini yang perlu kita kembangkan masih. Memang arahnya tentu ke pembangunan ini memang arahnya ke smart city atau smart kabupaten. Namun prosesnya memang harus kita lalui mungkin panjang, karena banyak sekali yang harus kita persiapkan. Tahapan-tahapannya juga. Saya kira itu. Nah, syukur alhamdulillah ketika kita sudah paparkan kemarin di depan juri Kementerian Dalam Negeri kemarin, ada 2 orang, mereka menilai bahwa salah satu keunggulan dari Kominfo Oku Timur adalah dengan dana yang terbatas, namun bisa membangun sistem. Salah satu yang kita bangun adalah selain jaringan yang terpadu adalah data center, data center yang terpadu. Nah, dapat nomor 2 ya kemarin. Dapat ini, alhamdulillah ya. Syukur alhamdulillah. Tapi ya mudah-mudahan ke depan bisa yang terbaik. Jadi yang juara 1 lah, enggak. Saya kira itu. Iya, jadi itu inovasi yang diikutkan dan tadi sudah sempat disampaikan, alhamdulillah dapat penilaian terbaik kedua, dan mudah-mudahan kedepannya akan menjadi yang terbaik. Ya. Pertama, dan ini terus dikembangkan. Yang terakhir tadi G2C ya, yang ke citizen, yang ke masyarakat, yang saat ini masih terus kita dikembangkan. Terus jadi baik pelaksanaan peningkatan SDM-nya, peningkatan infrastrukturnya, keamanan informasi ini kan akan berkembang. Teknologi informasi ini memang sangat dinamis, jadi perkembangannya juga sangat cepat. Lihat saja handphone tiap tahun kadang-kadang 2 kali bisa launching produk-produk terbaru kan. Apalagi tentang teknologi informasi yang sekarang kita kembangkan di sini. Kalau kita tidak merujuk kepada skala nasional, apalagi internasional, kita akan jauh tertinggal. Nah, dalam hal ini kalau saya contohkan, misalkan ini kan kaitannya ke visi misi Bupati ya. Betul. Misalkan contoh nih, ketika pemerintah kabupaten adalah abdinya masyarakat lah ya, melayani lah sifatnya. Salah satu contoh misalkan di OPD Capil, tentara sipil misalkan, mereka melaksanakan ini dulu sebelum e-gov terbangun, mereka masyarakat yang ingin ngurus KTP dan kartu keluarga itu harus ke kabupaten, Martapura, ibu kotanya, ibu kota kabupaten. Namun dengan adanya kecamatan yang sudah terintegrasi tadi, ada dibagi zona, bisa saja orang dari Belitang misalkan bisa ke Belitang karena sudah terintegrasi, bisa mengurus di sana, tidak perlu lagi harus datang ke sini. Nah,
Ketika nanti memang lebih perkembangannya lebih baik lagi ke depan, bukan tidak mungkin secara online nanti. Jadi cukup dari rumah saja. Iya. Tapi ini memang masih dalam proses. Kita juga mau membangun internet desa jaringan juga untuk masyarakat tadi gitu sih tadi. Iya. Nah ini kita harus inovatif, bukan berarti ketika kita membantu masyarakat kita harus anggarkan khusus untuk masyarakat, nggak akan cukup anggaran Oku Timur ya khususnya karena terbatas. Namun kita bisa memicu saja, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sehingga pihak ketiga bisa atau mau untuk membangun jaringan di sana, sehingga ketika membangun infrastruktur mereka yang ada di seluruh kecamatan di Oku Timur itu akan menjadi pancingan bagi pemerintah agar masyarakat dan pihak ketiga tadi untuk meretail. Jadi nanti sampai ke desa-desa. Ini yang kita cari solusinya dengan biaya yang murah tentunya sehingga terjangkau oleh masyarakat khususnya Kabupaten Oku Timur. Nah, terus kemudian saya berharap juga kan fungsi dan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi Informatika sendiri kan bukan selain dari e-government juga ada fungsi pelayanan publik, dalam hal ini adalah publikasi. Publikasi kan luas. Salah satunya yang kita miliki adalah Oku Timur TV. Nah, Oku TV ini yang yang sekarang kita masuk di dalamnya. Ini inginnya Bupati ini akan kita kembangkan lebih baik lagi sehingga menjadi satu ikon nanti yang ada di Kabupaten Oku Timur yang kita perjuangkan ini bisa mendapat respon positif dari unsur pimpinan, mitra, masyarakat, dan sehingga ini akan lebih lebih terbuka jalannya untuk pengembangan e-government yang tadi G2C tadi. Ini yang sekarang harus terus dilakukan karena salah satu kendalanya adalah jaringan internet G2B juga sudah kita bangun sekarang. Salah satunya dari SPBI, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini kan sangat erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat, apapun bentuknya harus berbasis elektronik. Jadi bukan hanya masyarakat saja yang menggunakan, dimulai dulu harus dari pemerintahnya. Anak-anak sekolah saja sudah mulai menggunakan IT sekarang. Masa pemerintahnya sendiri masih pakai manual, ya nggak mungkin lah. Jadi itu yang saat ini Diskominfo tengah coba kembangkan Pak. Jadi yang jadi permasalahan tadi adalah bagaimana jaringan-jaringan internet di wilayah-wilayah yang masih belum blank spot yang belum terjangkau gitu. Dan ini yang saat ini tengah dipikirkan solusinya seperti apa. Gitu. Jadi apapun nanti keputusan, kan ada legislatif, eksekutif, apapun itu tetap kita berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi dan keadaan kita agar Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Oku Timur dapat ikut berperan dalam pembangunan, baik itu pembangunan dari segi fisik IT-nya maupun dalam segi pendidikannya, dalam hal ini adalah literasi digital. Itu juga ikut juga. Makanya kalau nanti misalkan OPD lain, misalkan salah satu misalnya Dinas Pendidikan bisa melayani dengan kepada masyarakat dengan literasi pendidikan yang kita bantu dengan infrastruktur dan sistem yang terpadu yang kita sudah bangun agar lebih terpadu. Bisa juga kalau saya kasih contoh pertanian misalkan. Pertanian ini kan selama ini kalau bicara pertanian cukup di Kabupaten Oku Timur, tidak melihat keluar. Untuk belajar dari luar. Dengan adanya arus globalisasi informasi yang sangat luas ini kan mungkin mereka bisa belajar lewat Zoom meeting, adanya perkumpulan-perkumpulan tidak khusus di Oku Timur, se-Indonesia bahkan bisa sharing dari melalui teknologi informasi tadi. Namun itu tadi syaratnya harus blank spot yang ada di Kabupaten Oku Timur harusnya kita
tuntaskan dulu black spotnya. Iya, pemirsa Ogu TV, menarik perbincangan seputar inovasi yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Oku Timur. Kami akan kembali berbincang-bincang bersama Kepala Diskominfo Kabupaten Oku Timur, Bapak Arpan Hermawan, setelah yang satu ini. Pemirsa Ogu TV, kembali bersama saya Sri Agustati dan Bapak Arpan Hermawan STMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogu Timur. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Kadin ini seputar inovasi apa sih yang sudah diikut sertakan government yang diikut sertakan di tahun 2021 dan alhamdulillah menjadi terbaik kedua untuk lomba inovasi tingkat kabupaten. Nah, untuk 2022 ini akan ikut lagi di lomba inovasinya? Ya, jadi tadi sudah sempat kita singgung sedikit bahwa ada publikasi tugas pokok fungsi kita. Dalam hal ini kita akan mengikut sertakan juga tentang itu tadi, Oku Timur TV. Oku TV, kita akan ikutkan di inovasi 2022. Tentu dengan segala keterbatasan, kita harus tunjukkan bahwa niat kita memang semata-mata agar ini apa yang kita berikan itu bermanfaat untuk masyarakat, dirasakan oleh masyarakat langsung. Nah, di tahun 2022 ini kaitannya dengan teknologi informasi tadi memang akan kita kembangkan. Salah satunya adalah ada lampu hijau lah kalau bahasanya dari unsur pimpinan ketika kita ada di salah satu rapat, karena sangat pentingnya pelayanan ini berbasis IT, maka sisa dari 20 kecamatan ini kan baru 7 ya, 13 kecamatan ini kita coba anggarkan di tahun depan 2023, tapi penganggarannya kan dari tahun sekarang persiapannya. Ini sudah kita komunikasikan. Mudah-mudahan kalau memang ini disetujui tahun 2023 kita bisa lebih besar lagi peran Dinas Komunikasi dan Informatika, bisa lebih jauh lagi. Jangkauannya lebih luas lagi. Nah, balik lagi ke Oku Timur TV tadi. Kita sudah melaksanakan banyak program-program acara di sini. Betul. Tentu prosesnya tidak bisa langsung instan.
banyak sekali yang harus kita siapkan. Peralatan juga masih terbatas, SDM juga masih sangat kurang. Tapi kita berupaya, guru yang berharga adalah pengalaman. Jadi berproses ini adalah guru yang sangat berharga kita. Kalau nggak tahu ya harus belajar. Kalau sudah tahu ya harus ditingkatkan lagi agar menjadi SDM yang profesional ke depannya. Nah, Oku Timur TV itu bisa dilaksanakan secara baik, secara profesional kalau SDM-nya dulu. Jadi ada di dalam program-program itu kan ada kreatornya istilahnya, kemudian baru mulai bicara tentang lighting segala macam, sound system dan sebagainya. Tapi yang jelas kolaborasi dari tim ini tadi yang memang perlu kita kembangkan lagi ke depan, sehingga Oku Timur TV ini memang benar-benar bukan cuma nanti sekedar acara-acara streaming saja, tapi ada wacana ke depan yang yang ketika bicara Oku Timur TV bahwa saya lupa menyampaikan bahwa di TVRI ya, Palembang itu akan membangun stasiun relay di Oku Timur TV, sehingga nanti mudah-mudahan publikasi khususnya di Oku Timur TV ini dengan penyiaran TVRI itu bisa dijangkau hampir pelosok seluruh desa di Kabupaten Oku Timur. Nah, bicara tentang Oku Timur TV tadi, kita juga bisa minta nanti ada semacam MOU atau kerjasama dengan pihak TVRI Palembang, sehingga Oku Timur TV nanti punya jalur atau channel sendiri juga di sana, sehingga masyarakat nantinya kalau ini memang sudah sudah mapan, sudah mandiri baik dalam segi penganggaran, kemudian SDM-nya sudah bagus. Ini bukan tidak mungkin ini akan menjadi kalau saya bisa aset daerah lah. Jadi kita punya TV yang memang benar-benar profesional, sehingga ini bisa menyampaikan bukan sekedar hiburan, tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Oku Timur ini bisa disampaikan kepada masyarakat, tidak harus pakai data lagi, cukup akses ke TV karena sudah masuk dalam channel TV tadi kan, bisa disaksikan di televisi, sehingga proses pelayanan kita khususnya publikasi akan lebih baik lagi dengan adanya Oku Timur TV ini. Ini yang inovasi yang akan diikut sertakan ya di tahun 2022, dan mudah-mudahan ini akan menjadi yang terbaik nantinya untuk lomba inovasi. Baik, Pak Arfan, yang terakhir nih, ada harapan yang ingin disampaikan? Ya, khusus untuk pemerintah Kabupaten Oku Timur, terima kasih lah apa yang sudah dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga kita berkesempatan untuk membangun e-government. Namun demikian harapan kami nggak sampai di sini, tapi karena itu tadi teknologi informasi terus dinamis berkembang, maka tidak bosan-bosannya baik unsur pimpinan, baik itu legislatif maupun eksekutif, kemudian juga para mitra kerja, PD, untuk saling mensupport, mendukung, sehingga acara atau pembangunan Oku Timur TV ini juga lebih baik lagi ke depan. Kemudian teknologi informasi atau e-gov yang kita bangun ini juga saya berharap manfaatnya lebih luas lagi cakupannya, karena sudah internet desa itu bisa sampai ke seluruh pelosok desa. Mudah-mudahan harapan ini bisa kita realisasikan dengan bantuan dari segala pihak, khususnya Pak Bupati dan jajaran. Saya kira itu perlu juga kami sampaikan apabila nanti proses pelaksanaan di lapangan
ada hambatan juga, ya kami maklum juga bahwa harapan kita diberi motivasi, diberi masukan agar pelaksanaan e-government di Oku Timur ini dan juga pembangunan Oku Timur TV ini lebih baik lagi, saya kira itu. Oke, baik pemirsa Oku TV, inilah akhir dari bincang-bincang kita dalam Bicara Sudut Pandang, edisi spesial Ngopi Ngobrol Pintar seputar inovasi bersama Bapak Arfan Hermawan STMM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Oku Timur. Harapan kita bersama bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh semua OPD yang ada di Kabupaten Oku Timur ini dapat terus berkembang dan tentu saja bisa memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Oku Timur. Baik, selesai sudah untuk program Bicara Sudut Pandang kita hari ini. Saya Sri Agustati bersama saya Arfan Hermawan. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.